Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen dari mata kuliah Organizational Behavior, serta teman-teman dari kelas MJ 604 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Seprima Alaika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya terhadap fenomena quiet quieting. Presentasi ini disusun guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Organizational Behavior. Oke, pada kesempatan kali ini, presentasi ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang dari adanya quiet quieting, terus kemudian ada faktor pemicu dari adanya quiet quieting, struktur organisasi yang efektif untuk menangani adanya quiet quieting, lalu ada contoh kasus, yang kelima ada rekomendasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ini adalah latar belakang. Saat ini banyak perusahaan yang menghadapi tantangan perilaku karyawan yang dikenal dengan istilah quiet quitting, yaitu ketika karyawan hanya melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tanpa inisiatif yang lebih. Nah, quiet quitting ini muncul sebagai respon karyawan terhadap berbagai kondisi kerja yang tidak ideal, seperti beban kerja yang berlebih, kurangnya pengakuan, dan ketidakseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Dari perspektif budaya dan organisasi, quiet quitting ini bukan berarti karyawan berhenti dari pekerjaan mereka secara formal, tetapi melainkan mereka secara disengaja berhenti untuk melampaui ekspektasi. Fenomena quiet quitting ini terjadi ketika karyawan hanya melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tanpa adanya inisiatif yang lebih. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi organisasi yang dianggap tidak mendukung kesejahteraan karyawan. Dari perspektif perilaku organisasi, quiet quitting ini merupakan disengagement atau penarikan diri secara mental dari pekerjaan meskipun secara fisik tetap hadir dan menjalankan tugas pokok. Baik, kemudian di sini ada faktor utama yang mempengaruhi adanya quiet quitting. Di sini saya telah menemukan 4 faktor utama yang mempengaruhi adanya quiet quitting. Yang pertama itu adanya kepemimpinan yang lemah. Quiet quitting ini seringkali merupakan akibat kegagalan dari seorang pemimpin, bukan semata-mata karena adanya kemalasan karyawan, tetapi kurangnya arahan, pengakuan, atau komunikasi yang lebih efektif antara pemimpin dengan karyawan, itu karyawan akan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk berkontribusi lebih. Nah, yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak konstruktif. Organisasi yang menekankan norma pasif atau defensif ini kayak seperti misalnya menghindari risiko, terlalu birokratis, atau kompetitif yang secara tidak sehat, cenderung akan meningkatkan stres dan mendorong karyawan untuk membatasi kontribusinya. Budaya organisasi yang terlalu fokus pada produktivitas dan pencapaian tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan akan mendorong adanya quiet quitting. Contohnya, budaya hustle yang memuji kerja lembur tanpa istirahat. Sebaliknya, budaya menekankan pencapaian afiliasi dan dukungan humanis cenderung meminimalkan stres dan memperkuat inovasi. Yang kedua, ada kurangnya work-life balance. Quiet quitting ini seringkali merupakan bentuk protes terhadap beban kerja berlebih dan kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan sekarang, khususnya Gen Z, sangat menghargai batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketidakjelasan nilai-nilai organisasi yang tidak sesuai antara nilai kehidupan dengan nilai pekerjaan itu akan mendorong adanya quiet quitting dari para generasi-generasi Z ini. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah minimnya pengakuan dan pengembangan karir. Ketika karyawan
merasa tidak ada peluang berkembang atau kontribusi, mereka tidak dihargai, mereka akan cenderung menarik diri dan hanya bekerja seadanya, sekadarnya. Budaya yang kurang inklusif ini tidak memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, membuat karyawan merasa tidak dihargai atau tidak punya kontrol. Nah, kemudian di sini ada karakteristik struktur organisasi yang efektif. Jadi, eh, struktur organisasi ini memainkan peran penting dalam menentukan alur komunikasi pengambilan keputusan serta fleksibilitas kerja pada suatu perusahaan. Dalam konteks kerja hybrid dan dominasi Gen Z ini, struktur yang terlalu kaku dan hierarkis itu tidak akan cocok pada pada konteks kerja hybrid dan generasi Z ini. Nah, yang pertama itu ada karakteristiknya itu pertama ada struktur organisasi flat. Struktur organisasi flat dengan pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi memberikan ruang bagi karyawan muda untuk berinisiatif dan merasa memiliki peran dalam organisasi. Struktur organisasi ini dapat mengurangi adanya lapisan hierarki antara pimpinan dan karyawan, menciptakan jalur komunikasi yang lebih terbuka dan langsung. Bagi generasi Z yang tumbuh dalam budaya digital yang mengedepankan akses informasi dan transparansi, struktur ini memberikan rasa inklusivitas dan kesempatan untuk didengar tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Karyawan muda cenderung menghargai lingkungan kerja yang menghormati kontribusi individu terlepas dari jabatan ataupun usia, sehingga struktur flat ini memberikan mereka peluang untuk terlihat lebih jelas dalam pengambilan keputusan dan inovasi tanpa harus melalui banyak tingkat negosiasi. Yang kemudian ada struktur agile atau matriks. Struktur ini memungkinkan karyawan untuk bekerja secara fleksibel dalam berbagai proyek sebagai lintas fungsi dan departemen. Generasi Z ini biasanya menyukai adanya tantangan baru dan variasi dalam pekerjaan yang sangat cocok dengan struktur ini karena mereka tidak terbatas pada satu fungsi atau tugas yang tetap. Struktur ini juga memberikan ruang bagi kolaborasi virtual dan kerja lintas lokasi yang mendukung kerja hybrid. Dalam sistem matriks, peran karyawan dan ini lebih dinamis dan ini memberi mereka peluang untuk belajar banyak hal dalam waktu singkat, sesuatu yang sangat dihargai oleh generasi yang haus akan perkembangan diri dan pengakuan atas kompetisi lintas bidang. Yang ketiga ada struktur berbasis tim atau team-based structure. Struktur berbasis tim ini menekankan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab bersama atas hasil kerja. Generasi Z sangat menghargai kerja dalam tim yang otonom dan setara, karena mereka lebih suka membangun hubungan kerja yang akrab dan saling mendukung dibandingkan dengan struktur yang kompetitif dan individualistis. Dalam struktur ini, setiap anggota tim memiliki suara dan peran yang signifikan, sehingga mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap tujuan tim. Selain itu, struktur ini memperkuat adanya budaya feedback yang cepat dan terus-menerus, sesuai dengan kebiasaan Gen Z yang terbiasa dengan umpan balik instan di era media sosial. Nah, yang ketiga, ada desain kerja fleksibel. Generasi Z ini sangat menghargai fleksibilitas dalam cara waktu dan lokasi kerja. Desain kerja yang fleksibel memberi mereka kebebasan untuk menyesuaikan jam kerja mereka, serta memungkinkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Struktur yang mendukung fleksibilitas ini biasanya menekankan pada hasil atau output, bukan kehadiran fisik atau jam kerja tetap. Dengan teknologi digital yang sudah menjadi bagian dari keseharian Gen Z, mereka tidak merasa pekerjaan harus selalu dilakukan di kantor.
Oleh karena itu, organisasi yang menyediakan sistem kerja fleksibel akan lebih mampu menarik dan mempertahankan talenta muda yang mencari otonom dan kepercayaan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian di sini kita ada contoh kasus dari Google. Em, Google ini dikenal sebagai perusahaan yang menempatkan budaya kerja dan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Namun fenomena quiet quitting tetap muncul, terutama karena tuntutan kerja yang tinggi dan ekspektasi inovasi yang berkelanjutan. Quiet quitting di Google seringkali muncul sebagai respon karyawan terhadap beban kerja yang terus meningkat tanpa kompensasi yang memadai, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Nah, kemudian di sini ada 4 cara pendekatan Google dalam mengatasi adanya quiet quitting pada generasi Z. Yang pertama itu ada budaya pengakuan dan apresiasi. Google ini secara konsisten memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan, baik melalui penghargaan formal ataupun informal. Ini juga membantu karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi langsung, berkontribusi lebih kepada perusahaan. Nah, yang kedua ini ada fasilitas dan dukungan untuk work-life balance. Google ini menyediakan fleksibilitas kerja hybrid, fasilitas kesehatan mental, dan kebijakan cuti yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Hal ini penting untuk mengurangi adanya stres dan burnout yang menjadi pemilik yang menjadi pemicu adanya quiet quitting. Yang ketiga ada pengembangan karir dan pembelajaran berkelanjutan. Google menawarkan berbagai program pelatihan seperti mentoring dan program pelatihan mentoring dan juga peluang pengembangan karir yang membantu karyawan merasa bahwa mereka terus tumbuh dan memiliki masa depan di perusahaan. Dan yang terakhir ada struktur organisasi yang fleksibel. Google mengadopsi struktur organisasi yang mendukung kolaborasi lintas fungsi dan otonomi individu, yang sangat sesuai dengan karakteristik dari generasi Z yang menginginkan pekerjaan yang bermakna dan ruang berinovasi. Nah, hasilnya dari keempat pendekatan ini, Google itu berhasil mengelola quiet quitting dengan membangun budaya organisasi yang kuat, memberikan apresiasi, mendukung keseimbangan work-life balance, dan menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Namun, tantangan tetap ada terutama dalam menjaga beban kerja yang seimbang dan memastikan transparansi dalam pengelolaan talenta. Pendekatan Google yang menjadi contoh bagaimana perusahaan besar dapat mengatasi quiet quitting dengan strategi holistik yang menggabungkan budaya, struktur, organisasi, dan kebijakan kerja yang adaptif. Baik, kemudian di sini ada rekomendasi strategi organisasi agar quiet quitting tidak terjadi. Yang pertama itu bangun budaya apresiasi dan pengakuan. Berikan penghargaan atas kontribusi karyawan baik secara formal maupun informal. Pengakuan yang rutin dan tulus ini akan meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Bisa juga diterapkan sistem penghargaan berbasis kinerja dan nilai tambah, bukan hanya hasil dari akhir pekerjaan. Kemudian yang kedua ada fasilitas work-life balance. Em, Tetapkan batasan kerja yang jelas, dorong penggunaan cuti, dan sediakan adanya fleksibilitas jam kerja, terutama dalam sistem hybrid. Bisa juga disediakan cuti mental health dan layanan dukungan psikologis. Selanjutnya ada perkuat kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpin itu perlu menjadi fasilitator, bukan hanya pengarah. Manajer pemimpin agar mampu membangun hubungan personal, melakukan
bisa melakukan one on one secara rutin dan membuka ruang dialog dua arah antara pemimpin dan karyawan. Ke- Pemimpin harus mengembangkan empati, keterbukaan, dan kemampuan untuk membangun hubungan psikologis yang kuat antara karyawan dan pemimpin. Kemudian ada sediakan jalur pengembangan karir. Sediakan program pembelajaran berkelanjutan, khususnya untuk Gen Z ini yang menyukai tantangan dan pertumbuhan diri. Tawarkan peluang pelatihan, mentoring, dan promosi yang jelas agar karyawan bisa melihat masa depan mereka di organisasi. Selanjutnya, ada libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Berikan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berdampak pada pekerjaan mereka sehari-hari. Berikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam keputusan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada implementasi struktur hybrid yang adaptif. Sesuai struktur organisasi yang dibahas, agar tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan karyawan, serta mendukung kolaborasi dan kerja jarak lintas fungsi dan kerja jarak jauh secara optimal. Implementasi kerja hybrid secara cerdas dengan kejelasan ekspektasi namun juga kebebasan cara bekerja. Berikan karyawan kontrol atas pekerjaan mereka dari penjadwalan, prioritas, hingga metode kerja. Nah, dengan menekankan keenam rekomendasi ini, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan inovatif, sekaligus meminimalisirkan risiko adanya quiet quitting di era kerja hybrid yang didominasi oleh Gen Z. Oke, kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah fenomena quiet quitting ini mencerminkan perubahan ekspektasi karyawan terhadap dunia kerja, khususnya generasi Z yang menuntut keseimbangan pengakuan dan keterlibatan. Quiet quitting ini bukan hanya sekedar tanda kemalasan atau kurangnya loyalitas karyawan, melainkan merupakan bentuk perlawanan pasif terhadap sistem kerja yang dirasa tidak adil, membebani secara emosional, dan tidak memberikan pengakuan atau ruang bagi pertumbuhan tiap individunya. Dari perspektif perilaku organisasi, fenomena ini berkaitan erat dengan adanya teori motivasi dan keadilan di tempat kerja, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kontribusi dan kompensasi, baik secara finansial maupun psikologis. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.